Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita melihat ada sebuah dialog yang dilakukan oleh beberapa teman LSM dan Ormas di gedung DPRD Kota Cilegon, di mana itu membicarakan soal kebijakan pemerintah kota terkait dengan seleksi sekda definitif. Nah, hari ini ada salah satu anggota DPRD Kota Cilegon yang kebetulan beliau adalah bagian dari Komisi 1 yang turut hadir pada kesempatan itu untuk mengetahui apa sih yang mereka perbincangkan. Saya akan bertanya lebih jauh terkait dengan agenda tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Wawan? Alhamdulillah, ini akan dipotong sama kita. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kang Wawan gimana? Alhamdulillah. Kegiatan di mana aja sekarang nih? Kegiatan seperti biasa, nongkrong-nongkrong di gedung DPRD. Ya kan, kalau Kang Wawan saya kenal dari dulu itu ya walaupun wartawan tapi jiwa entrepreneurnya ada gitu, jiwa usahanya ada. Ya. Kayaknya lagi banyak nih. Disebut banyak, nggak ada kayaknya. Ya. Mudah-mudahan ke depan ada lah. Amin. Pak, kebetulan Pak Dewan kemarin hadir di tengah agenda teman-teman LSM Ormas. Apa sih yang Pak Dewan tangkap di sana kaitan dengan yang mereka lakukan? Oke, sebelumnya ya saya sih ini diskusi santai ya. Iya. Kemarin itu ada surat ke DPRD, undangan untuk seluruh anggota DPRD, seluruh ketua komisi, seluruh ketua fraksi dan pimpinan DPRD. Nah, sebagai anggota DPRD ketika ada undangan yang waktunya bisa, saya hadir. Kebetulan pada saat itu selesai BIMTEK dan keburu dan makanya saya hadir. Yang hadir juga 3 orang, ada Ketua Komisi 2 Pak Fauji, Komisi 3 Bu Hajar Ruhania, sama perwakilan dari Komisi 1 saya, karena Ketua sedang dalam perjalanan. Emang itu diskusi yang mengadakan salah satu ormas, Alibaba, Aliansi Banten Bersatu, menyoroti terkait dengan peran serta masyarakat terkait dengan posisi Sekretaris Daerah Kota Cilegon, karena mereka menganggap bahwa sekda ini posisi yang sangat strategis. Selain daripada tangannya wali kota untuk ASN, sekda juga lah yang menerjemahkan visi misi wali kota untuk pembangunan Cilegon ke depan. Dalam diskusi itu ada 2 narasumber, ada Kang Haji Erik Rebiin, senior saya yang sebagai tokoh masyarakat di situ, kemudian ada juga Pak Sanudin, Ketua Serikat Federasi Buruh Krakatau Steel. Nah, dari yang saya dengar, saya simak, ya kan, ya intinya sepakat lah kita itu bahwa calon sekda ke depan itu orang yang mengerti Cilegon, dari ujung Merak sampai dengan ujung Ciwandan, kemudian tahu permasalahan Cilegon. Nah, di tengah efisiensi dan di tengah kesulitan PAD ini, sekda ini harus mampu membuka otak, keluar dari jalur yang dia biasa supaya meningkatkan PAD Kota Cilegon. Karena selama ini saya lihat PAD Cilegon juga stagnan, 800-900 mil, 800 tidak pernah melebihi dari 1 T. Padahal Cilegon sebagai kota industri yang perputaran uang per tahunnya itu nyampe dengan 120-130 triliun. Nah, teman-teman juga pada diskusi itu menginginkan sekda yang mempunyai sosok yang figur yang bisa mewakili masyarakat lah.
mempunyai kapabilitas, Oke. kemudian ya mampu berkomunikasi dengan bawahannya, dengan ASN, kemudian mampu berkomunikasi dengan pimpinannya. Dan saya juga lebih sepakat, saya kira ya mampu berkomunikasi dengan teman-teman DPRD lainnya, Oke. supaya antara DPRD, eksekutif itu tidak ada sekat lah, ya sesama mitra. Ya saya pikir diskusi kemarin baik. Emang kita itu harus membiasakan diskusi, berbeda pandangan itu bagus. Nah, nanti akan ditemukanlah satu titik di mana perbedaan itu bisa menjadi satu kekuatan. Iya. Baik, Pak, kalau bicara soal pengalaman dan bisa mengejawantahkan apa yang diharapkan oleh pimpinan DPRD maupun kepala daerah dari sosok-sosok ini, ada yang muncul nggak sih Pak kemarin? Ya kita udah ketahui bersama ya bahwa dari 5 orang itu sudah mengerucut menjadi 3. Ya nggak tahu saya sekarang udah berapa. Yang jelas 3 orang ini adalah figur-figur yang saya pikir ya mempunyai karakter itu semua, karena sudah melalui penilaian dari pansel ya. Melalui pansel yang pansel juga sudah menerapkan sistem manajemen talenta. Nah, dari pansel sudah diserahkan ke wali kota dan mengurusi 3, dan 3 ini katanya sudah serahkan ke BKN. Ya kita tunggu saja hasilnya. Dan kemudian provinsi pun sudah menunjuk tim penilai. Itu kalau nggak salah itu Sekda Provinsi Banten dengan Badan Kepegawaian Daerah ya, 2 orang ya, sebagai tim penilai untuk pemilihan Sekda Kota Cilegon. Mudah-mudahan proses ini berjalan dengan benar ya kan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Cilegon terkait dengan sosok dan figur Sekda ini ya bisa terpilih, ya, terpenuhi. Pak, lalu kemudian teman-teman ini di ending acaranya itu harapannya menjadi sebuah rekomendasi kah, atau nanti notulen daripada pertemuan itu dikirimkan kemana sebagai dasar masukan kepada pemerintah, atau gimana sih Pak yang Pak Dewan tahu? Ya kalau saya sih kemarin itu setelah selesai diskusi itu ada penandatanganan penandatanganan Deklarasi tak? bukan deklarasi, petisi. Cuman saya lihat petisi juga normatif ya, isi normatif, makanya ya teman-teman pada saat itu ya tanda tangan, karena petisi itu juga ya Sekda Kota Cilegon ya punya kapabilitas, integritas dan lain sebagainya. Oke, Pak, kayaknya saya perlu minum air dulu nih. Ini belum ada mereknya nih. Soalnya kalau udah ada mereknya nanti ada uang masuk berarti kan. Oke. Nah, itu kan tadi yang digambarkan posisi Pak Dewan itu hadir di sana sebagai undangan. Nah, kalau dari sisi TUSI Komisi 1, ini kan bagian dari mitra pemerintah, betul. Fokus kepada kinerja pemerintah. Ada ruangkah untuk nanti bicara dengan ketua komisi, bagaimana melihat posisi ini sudah sampai mana sih Pak? Gitu. Maksudnya setelah ada tim seleksi, tim dua dari provinsi ya Pak, tim yang lain. Iya, dari tim yang lain, lalu kemudian digodok menjadi 3 nama. 3 nama itu dikirim ke BKN, nanti menunggu hasilnya dari sana. Nah, untuk ruang Komisi 1 tentu lebih bisa melangkah lebih cepat untuk mengawal itu. Nanti kira-kira ada keinginan nggak sih Pak, nanti komunikasi dengan ketua komisi untuk bagaimana nih kita sebagai bagian daripada kontrol itu masuk ke ranah sana untuk. Ya sebenarnya gini, inilah yang saya harapkan ketika eksekutif sedang mempunyai agenda, kita ini DPRD itu dilibatkan minimal
proses-proses, tahapan, langkah-langkahnya itu kita diberikan tembusan supaya ketika teman-teman masyarakat, LSM dan lain sebagainya bertanya, kita sudah tahu sudah sampai tahap mana, penilaiannya seperti apa saja yang dinilai, kemudian nilainya berapa, siapa saja yang masuk. Nah, teman-teman pansel pun harusnya berkomunikasi dengan kita di DPRD. Tapi terlepas dari itu, ini kan sudah berjalan. Nah, melihat banyak ramainya pendapat masyarakat segala macam, ada kemungkinan nanti saya akan laporan ke ketua komisi, ke pimpinan komisi supaya memanggil pansel, supaya pansel juga melaporkan apa yang sudah dilaksanakan sampai sejauh mana, kemudian dari BKN nanti kapan proses selesainya, supaya tidak ada yang ditutup-tutupin nih. Hasilnya siapa, kan belum tentu yang memperoleh nilai tertinggi itu otomatis langsung menjadi sekda, karena itu nanti prerogatifnya ada di wali kota Cilegon. Yang jelas 3 calon yang diusulkan oleh pansel ini ke BKN ini apakah semua sudah memenuhi syarat atau tidak. Nah, ketika BKN sudah mengeluarkan rekomendasi oke dan lain sebagainya, mungkin baru wali kota akan memilih dari calon-calon yang memenuhi syarat itu siapa yang nantinya bakal menduduki jabatan sekda definitif. Oke, Pak, kan mereka di ending acaranya itu kan melakukan penandatanganan petisi. Betul. Nanti rencananya dia itu mau dibawa kemana, Pak? Kalau saya tanya sih ke ketua LSM Alibaba, ke Kang Marhani, itu nanti hasil petisi itu akan dikirimkan ke wali kota, kemudian provinsi, dan BKN. Oke, baik. Nah, ini kan ruang partisipasi masyarakat. Betul. Katanya untuk memberikan saran pandangan. Nah, dalam proses-proses seperti ini, Pak, seleksi penentuan sekda definitif ini, menurut Pak Dewan masih ada ruang lainkah sebagai aspirasi seperti itu selain dengan cara seperti kemarin misalkan? Ya, kalau saya di DPRD hanya melihat ini melanggar aturan atau tidak. Nah, ketika prosesnya sudah sesuai, kemudian ada aspirasi dari teman-teman LSM Ormas dan elemen masyarakat Kota Cilegon menginginkan sesuatu, ya silahkan disampaikan sesuai dengan aturannya. Nah, ya saya pikir wali kota juga menginginkan yang terbaik lah buat Kota Cilegon. Dia pasti akan memilih orang yang terbaik untuk menerjemahkan visi misinya, karena visi misi Pak Wali ini tidak akan bisa berjalan apabila gagal diterjemahkan oleh sekda. Gaji RT, RW, jalan, lingkar, segala macam itu tidak akan bisa berjalan kalau nanti sekda tidak berhasil mengkomunikasikan dengan OPD terkait. Nah, cermatlah dalam nanti menentukan siapa nanti sekda terpilih. Terlepas dari siapa figurnya, yang jelas yang saya harapkan adalah ya calon sekda itu ya tadi mampu menerjemahkan Kota Cilegon, kemudian bisa berkomunikasi dengan industri-industri, bagaimana caranya industri melalui kewenangan yang dimiliki oleh industri, dana CSR yang dimiliki industri, mampu juga dikemas oleh sekda untuk menjadi bagian daripada pembangunan di Kota Cilegon. Oke, Pak, sepertinya saya juga sepakat dengan Pak Dewan soal pemerintah kota, dalam hal ini kepala daerah, Pak Wali Kota, dia pengen juga punya pilihan sekda yang dianggap mampu mengejawantahkan visi misinya beliau pemerintahan Kota Cilegon ke depan. Nah, sebagai masyarakat tentunya kita juga akan berusaha ya untuk mempercayai hal ini kepada beliau. Nah, kemudian juga apakah
kalau kita memberikan ruang kepercayaan kepada Pak Wali kota ini tidak cukup fair, atau memang kita harus terus mengkritisi kebijakan-kebijakan itu, Pak? Ya, selama niatannya kritik itu untuk membangun, kan kita jangan alergi lah sama kritik. Selama kritik itu membangun dan untuk kebaikan, ya apa salahnya. Nah, wali kota juga saya pikir orang yang mau mendengarkan kok apa yang menjadi masukan-masukan baik dari masyarakat. Nah, cuman emang ada keterbatasan daripada pemerintahan eksekutif sekarang, itu ya efisiensi yang dilaksanakan oleh pusat. Bagaimana APBD kita ini juga mampu menopang kebijakan-kebijakan strategis, program-program strategis nasional yang dicanangkan oleh pusat. Nah, jadi di sisi lain, pemerintah daerah juga wajib juga menjalankan program-program daerahnya, visi misi beliau gitu loh. Nah, untuk pembangunan di Kota Cilegon. Nah, ini yang harus dimiliki oleh sekda nanti, sekda terpilih nih, sekda definitif. Mudah-mudahan beliau mampu ya menampung proyek strategis nasional yang disupport oleh pemerintah daerah, tapi pembangunan di daerahnya juga bisa terpenuhi, jalan bisa terbangun, banjir bisa teratasi, kemudian kekeringan yang sekarang sedang marak karena kemarau panjang di daerah Meradan dan sebagainya itu juga bisa teratasi, bukan hanya kegiatan-kegiatan stimulan yang ngirim tangki lah segala macam. Nah, kita harus pikirkan ke depan harus bagaimana nih supaya itu tidak berulang kembali. Oke. Siap, terima kasih. Sepertinya sudah cukup ini. Mungkin terakhir saya ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan nanti sekda terpilih mampu bekerja sama dengan OPD-OPD teknis, kemudian mampu menerjemahkan visi-visi wali kota dan berkomunikasi dengan baik dengan wali kota, serta berkomunikasi yang baik dengan kita di DPRD mitra eksekutif, sehingga pembangunan di Kota Cilegon bisa terus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ayolah kita bareng-barang membangun Kota Cilegon. Dan PKB tentunya bertambah nantinya. Kalau PKB 8 kursi. Oke.